Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwati fillah, afan terlambat sedikit, enggak sampai sejam, cuma 55 menit. Kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sudah sampai pada bab adab-adab safar, dan hadis terakhir yang kita bahas pada adab safar ini adalah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Hai manusia, berlemah lembutlah atas diri-diri kalian, karena sungguhnya kalian tidaklah menyeru kepada yang tuli dan jauh. Sungguhnya dia menyertai kalian dan dia maha mendengar dan maha dekat. Itu sudah kita terangkan. Kita lanjutkan kepada bab istihbabud du'a fis safar. Dianjurkan atau disunnahkannya berdoa ketika safar. Safar itu maknanya adalah al-musafir huwallazi faraqa watanahu fa innahu yakunu musafiran hatta yarji'a ilaih. Orang musafirlah orang yang meninggalkan kota tempat tinggalnya sehingga dia kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Wa laysa fi riwayati Abi Dawud ala waladihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa musafir. Ketiga, doa orang tua untuk kecelakaan anaknya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Lalu berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud tidak ada lafaz ala waladihi, kecelakaan untuk anaknya. Dalam Abu Daud tidak ada, hanya da'watul walid, doa orang tua. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami, juga dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, juga dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Ketika menerangkan hadis ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa da'watul musafir da'watun muhtajun fil ghalib, wal insan idza ihtaja wa da'a rabbahu ushika ay yustajaba lahu, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yujibu da'watal mudtar wa da'watal muhtaj akthar mimma yastajibu li ghairihima. Doa seorang musafir adalah doa yang umumnya sangat-sangat dibutuhkan. Maknanya
orang itu selalu sedang berada dalam kebutuhan. Seorang musafir selalu butuh banyak hal. Dia lelah, kadang lapar, kadang haus, kadang kepanasan, kadang ngantuk, kadang takut. Banyak hajah selama safarnya. Dan umumnya orang ketika banyak hajat, dia berdoa kepada Allah, maka nyaris doanya selalu dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang dalam keadaan darurat atau orang yang sedang butuh terhadap bantuan, melebihi dikabulkannya doa yang lain-lainnya. Lalu hadis ini menyebut 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemustajabannya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua. Adapun doa orang yang dizalimi, bila ada orang yang menzalimi kita, baik mengambil harta kita secara tidak benar, mencuri, atau menipu, apalagi merampok, atau terhadap kehormatan kita, seperti menghina, mencela, menggibahi, memfitnah, dan yang sejenisnya, itu semuanya perbuatan zalim. Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak tobat, merekalah orang-orang zalim. Perkataan itu oleh Allah dijelaskan setelah melarang beberapa perkara dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, sebab boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian menghina sesama kalian. Mencela, menghina, ya terlarang. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk, itu juga terlarang. Di akhir ayat itu Allah menyatakan wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari hal itu, maka itulah orang zalim. Menghina, mencela, memberikan gelar-gelar yang buruk, apalagi lebih dari itu, memfitnah, menggibahi, itu zalim. Maka apabila orang yang dizalimi berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah doanya. Kalau isi doanya kecelakaan bagi orang yang menzaliminya, sekalipun orang yang dizalimi itu orang kafir, yang menzaliminya orang Islam. Ada orang Islam yang zalim? Ada, banyak. Ada enggak orang Islam berbuat zalim kepada orang kafir? Ada. Orang kafir dizalimi, dia enggak bisa melawan. Lemah, enggak punya power, kekuasaan, kawan. Akhirnya dia hanya menangis. Dia menjerit, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan kecelakaan atas orang muslim yang menzalimi dirinya, akan dikabul. Tapi la hubban lil kafir walakin hubban lil adl. Dikabulkannya doa orang kafir yang dizalimi bukan karena kecintaan Allah kepada orang kafir itu, bukan karena kesukaan Allah terhadap kekafiran orang itu,
tapi karena kecintaan Allah kepada keadilan. Orang yang dizalimi dia butuh keadilan terhadap orang yang menzaliminya. Maka bila orang yang dizalimi tersebut berdoa, doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini disyaratkan idza da'a ala zalimihi bimithli zulmihi aw aqal. Doa itu akan diijabah selama doa kecelakaan atau keburukan atas orang yang menzaliminya sebanding dengan kadar kezalimannya atau di bawah itu. Kezalimannya sedikit, doa keburukannya juga sebanding dengan kezalimannya. Amma idza tajawaza fa innahu yakunu muta'addiyan. Adapun kalau doa keburukannya melebihi kadar kezalimannya. Kezalimannya umpamanya menghina. Lalu doanya, ya Allah hancurkan orang itu 7 turunan. Lebay. Melebihi kadar kezalimannya. Maka doa itu tidak akan diijabah. Ini golongan pertama yang dikabul doanya. Hati-hati ikhwan terhadap kezaliman. Kedua, dakwatul musafir. Doa orang yang musafir bila berdoa kepada Allah agar selama safarnya dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, atau doa-doa lainnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doanya. Makanya jangan lupa berdoa. Sebelum safar ada doa Allahumma, salah satunya adalah inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tar Allahumma hawwin alaina safarna hadza wa atwi anna bu'da. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau albirru wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan selama safar. Ingat, selama safar itu lelah, capek, banyak pikiran, banyak keperluan, sering menyurutkan semangat ibadah, sering lalai dari ibadah. Maka kita mohon hidayah kepada Allah agar Allah tetap menganugerahkan kebaikan dan ketakwaan dan amal-amal yang diridhai. Selama safar kita berada di tempat asing, berada di lingkungan orang yang tidak mengenal kita, biasanya lost control. Biasanya kita merasa nggak ada yang kenal lalu bebas berbuat. Dan lalai dari kebaikan. Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Ya Allah, entengkan bagi kami safar kami ini dan dekatkan jauhnya jarak yang akan kami tempuh. Ikhwan akhwat, umpamanya mau haji mau umroh, kebayang selama di perjalanan lebih dari 10 jam di pesawat, maka cangkel. Ikhwan, yang ada space di depan yang masih kosong geser ke depan ya. Penuhi yang depan agar yang baru datang ke bagian tempat, kan kasihan sudah terlambat ya, malu, kemudian nggak ke bagian tempat, katurug katutuh, sudah jatuh tertimpa tangga terus di smackdown, tambah parah. Ayo bergeser ke depan, masjidnya perlu diperluas lagi nih, cuma lahannya nggak ada ya. Jadi minta agar Allah mengentengkan perjalanan kita dan watwi'anna bu'dah, mendekatkan jauhnya jarak yang ditempuh, nggak kerasa.
Tidak terasa lama, tidak terasa jenuh, tidak terasa lelah, tidak terasa capek. Begitu naik di atas pesawat, belum landing sudah dugsek. Dugsek itu apa? Sudah langsung tidur, bangun-bangun sudah disajikan makanan. Makanan Pak, makan. Tidur lagi. Bangun lagi, makan yang kedua. Tidur lagi, begitu bangun lagi sudah landing. Oh, cuma semenit ya dari Jakarta ke Mekah. Padahal tidur. Dientengkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan ijabah ya. Oleh karena itulah, maka gunakan kesempatan emas berdoa bagi orang yang musafir. Terlebih kalau safarnya itu safar dalam rangka ketaatan. Safar dalam rangka yang mubah saja diijabah doanya. Seperti safar mau bisnis. Bisnis boleh dalam Islam? Boleh, mubah. Terus safar untuk bisnis itu. Selama safarnya dapat beberapa rukhsah musafir dan doanya dikabul. Apalagi untuk ketaatan seperti safar mau umroh, safar mau haji, safar mau belajar ilmu, mau mengajarkan ilmu, mau silaturahmi ke orang tua, itu ketaatan, maka semakin kuat kemungkinan diijabahnya doa orang itu. Ini golongan kedua. Golongan ketiga yang diijabah dakwatul walid, doa orang tua. Dalam sebagian lafaz seperti lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, umum dakwatul walid, doa orang tua bagi anaknya. Tidak diceritakan apakah li waladihi atau ala waladihi. Kalau li waladihi berarti doa kebaikan untuk anaknya. Kalau ala waladihi berarti untuk keburukan anaknya. Umpamanya da'autullahu laka, da'autullaha laka, aku akan mendoakan kamu kepada Allah. Kalau laka berarti doa kebaikan. Tapi da'autu alaika, aku akan berdoa alaika, maksudnya kalau pakai ala untuk kecelakaan atau keburukanmu. Pernah tuh ada pengalaman rombongan jamaah haji mau masuk tenda di Mina, dicegat oleh petugas. Padahal mau sholat, mau BAB ke WC nggak boleh. Kekeh gitu. Langsung dipanggil ketua rombongan yang manggil jamaah, lalu kalau nggak diizin, idza lam tasta'zin lana da'autullaha alaik. Kalau kamu tidak mengizinkan kami masuk, da'aunallaha alaik, kami doakan alaik. Keburukanmu, wa nahnul hujjaj, da'watuna mustajabah. Kami ini haji loh, doanya dikabul. Tanah haram, sedang haji, sok. Kalau nggak diizinkan, fadl, masuk silakan. Takut dia. Kita mau sholat, ya, kita mau menunaikan hak-hak kita, nggak dipakai hujah ini, hujah itu, nggak bisa. Hujah doa baru mempan tuh. Takut dia. Kami haji, kami musafir, kami mau sholat dihalang-halangi, sok didoakan. Makanya lebih dari 40 orang lagi haji, lagi musafir, bakal mustajab loh. Fadal, la tad'u alaina, jangan kamu mendoakan keburukan atas kami. Fadal, masuk. Seperti itu mujarab itu. Jadi bawa senjata doa ke sana kalau ada masalah. Jadi dalam sebagian lafaz dalam riwayat Abu Daud tanpa ala waladik, hanya dakwatul walid, doa orang tua. Dan ini umum, baik doa yang baik ataupun yang buruk. Sebagian lafaz seperti lafaz yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
wa da'watul walid ala waladih. Doa orang tua atas anaknya, maksudnya doa keburukan. Dua-duanya mustajab, baik doa kebaikan ataupun doa keburukan. Adapun kalau orang tua mendoakan kebaikan terhadap anaknya, pasti motivasi atau faktor pendorong si ayah atau si ibu mendoakan kebaikan kepada anaknya itu karena cinta dan kasih sayang. Dan Allah akan menyayangi orang-orang yang menyayangi sesama makhluknya. Adapun kalau orang tua mendoakan keburukan atas anaknya, mustahil itu dilakukan bila tidak ada alasan yang menyebabkan terucapnya doa keburukan itu. Mungkin alasannya karena kejengkelannya itu sudah melebihi batas. Kebandelannya sudah mencapai puncak. Kedurhakaan orang tua, kedurhakaan anak kepada orang tua tak lagi mampu dibendung oleh kemurkaan ayahnya atau ibunya, sehingga apa? Sehingga terucap doa-doa keburukan. Maka itu kena, karena apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Jenis amalan yang dilakukan oleh si anak adalah kedurhakaan kepada orang tuanya. Lalu didoakan keburukan oleh orang tuanya, kena itu. Oleh karena itulah maka apabila ada orang tua yang mendoakan keburukan bagi anaknya, itu kecelakaan dan kebinasaan bagi anak akan kena. Adapun kalau orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya, bukan karena kesalahan si anak, tapi karena kedurhakaan orang tua terhadap Allah. Umpamanya orang tua itu punya anak wanita. Orang tuanya menginginkan anak wanitanya ini modis, gaul, ngetren, gitu ya, modern. Ingin anaknya itu kalau keluar pakai pakaian yang seksi, soek di sisi, pakai you can see, pakai lekbong, kelek katembong. Tapi anaknya tahu hukum mengumbar aurat dosa besar. Anaknya malah menutup auratnya, memakai pakaian syar'i, menutup auratnya dengan hijab. Orang tuanya tidak ridho. Buka kamu? Enggak, mah. Kamu enggak sayang sama mah? Ini sayang banget, mah. Kalau saya enggak sayang, saya akan buka, saya dosa, mama juga dosa. Kan gitu. Karena sayang ingin menyelamatkan mama, saya tutup aurat saya. Jangan sampai dosa yang saya lakukan dipikulkan ke mama nanti. Ini sayang banget. Dasar anak durhaka, sing cilaka, sia. Kayak gitu ya. Doa keburukan ibu tersebut nggak akan kena kepada anaknya. Karena apa? Tidak sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Si anak sudah berbuat baik menutup aurat, tapi si ibu membalasnya dengan keburukan, tidak akan kena. Oleh karena itu kalau ada anak-anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah Allah, lalu orang tuanya malah menentangnya sampai menyumpahinya sebagai anak durhaka, mendoakan keburukan, maka tenanglah anak-anak tersebut, jangan khawatir akan terkena kutukan orang tuanya. Karena apa? Karena dia tidak melakukan kesalahan apapun secara syar'i. Jadi jangan khawatir.
Ya. Nah, maka dari itu hendaklah setiap orang tua berhati-hati dalam berucap. Ketika si anaknya bandel, nakal, nggak nurut, lalu marah, lalu mengucapkan doa keburukan bagi anaknya, nanti kena, setelah kena, anaknya menderita, ibunya menyesal. Anak umpamanya ya, sehari-harinya main terus, nggak pernah peduli ke orang tuanya, bantu-bantu orang tuanya, ibunya jengkel sampai menyatakan, kalau kamu keluar lagi rumah biar pincang tuh kedua kakimu. Si anak bandel, tetap aja keluar mau futsal, datang beca, jeger ketabrak, kedua kakinya patah. Bagaimana reaksi ibunya? Puas, tak asik doa saya dikabul. Apa begitu? Pasti menjerit. Pasti dia juga ikut kerepotan. Harus keluar biaya ke rumah sakit dengan jumlah yang tidak kecil. Harus nungguin di rumah sakit. Menyita waktu, perhatian, uang, dan fisik serta psikis. Siapa yang menyesal? Ibunya menyesal, mungkin anaknya juga menyesal. Ya, repot semuanya. Oleh karena itu jaga ini mulut. Biasakan mendoakan kebaikan bagi anak sekalipun si anak itu melakukan kedurhakaan kepada ibunya. Pernah dengar nggak kisah Syekh Sudais hafizahullah? Ketika anak-anak nakal, biasa nakal jangan diikuti ya. Dan jangan dijadikan hujah. Ya, kamu nakal banget. Syekh Sudais juga lagi kecilnya nakal. Sekarang jadi imam besar. Itu jangan dijadikan hujah ya. Kemudian ketika ibunya masak, membereskan ruang makan karena mau ada tamu yang dihormati gitu ya. Datang Syekh Sudais yang saat masih anak kecil main-main dengan tanah, ngambilin makanan-makanan yang ada di meja dalam keadaan belepotan tanah. Gimana gak marah ibunya? Jangankan anak, kucing aja yang hanya menggigit satu ekor ikan dikejar-kejar tuh, ya, sampai stres kucingnya. Ini anak. Dalam keadaan marah, ibunya mendoakan, kamu ini biar ibu sumpahi jadi imam Masjidil Haram kamu. Nah, jadi enggak? Jadi itu, ya. Tapi jangan direkayasa anak, ayo kamu bandel. Biar bapak, biar ibu kesel, saya doakan nanti jadi imam Masjidil Haram. Enggak, itu spontan saja ya. Kita tidak tahu kapan ucapan kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Khawatir pas kita mendoakan keburukan bagi si anak, saat itu saat yang mustajab untuk dikabulkannya doa ya. Dari hadis tersebut ada beberapa faidah yang bisa kita ambil seperti yang dijelaskan oleh Syekh Salim. Setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, at-tahdhiru minal zulmi lianna aqibatahu wakhimah wa da'watul mazlum mustajabatun wa in kana kafira. Pertama, hadis ini mewanti-wanti atau melarang dari kezaliman. Kezaliman itu luar biasa, dunia akhirat lahir batin loh ininya keburukannya. Di dunia kita akan dibenci dan bisa kena doa orang yang dizalimi. Di akhiratnya kita akan kegelapan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi hadis ini berisi tahdzir, larangan dari berbuat zalim. Karena apa? Karena akibat dari kezaliman itu dahsyat. Dan doa orang yang dizalimi mustajab walaupun orang kafir. Ingat ketika Mu'adz
bin Jabal radhiyallahu an diutus ke Yaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu penduduk Yaman mayoritas adalah, bukan mayoritas, seluruhnya adalah ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu, hai Mu'adz, akan datang ke suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Bla 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 bla. Sampai salah satu wasiatnya, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Karena sungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain. Dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di akhirnya disebut wa in kana kafira, sekalipun dia orang kafir. Karena Mu'adz bin Jabal akan mendatangi kaum yang kafir, ahlul kitab. Sekalipun ahlul kitab dan dia penguasa muslim, sekali berbuat zalim, doa orang yang dizalimi sekalipun kafir tidak ada penghalang. Tidak ada yang menghalangi, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya secara langsung. Bayangkan apalagi kalau yang dizalimi itu orang muslim. Ini yang pertama. Kedua, khassa lil musafir ala du'a lima yatahassalu lahu minal ijabah. Hadis ini menjelaskan dikhususkannya orang musafir untuk berdoa. Karena apa? Karena doanya melahirkan ijabah, dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sesering mungkin di jalan, baik musafir, safarnya pakai motor, pakai bus, travel, pesawat, kereta, perbanyak doa. Ya, kesempatan emas bagi ikhwan akhwat yang selama ini belum laku. Can aya nu ngareret-ret acan kadirina. Coba ketika safar minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ada satu ikhwan safar, satu akhwat juga safar dengan keluarganya, dengan mahram, dua-duanya jomblo, ya, tapi nggak kenal, cuma satu gerbong kereta. Kemudian dua-duanya berdoa, ya Allah minta saya jodoh. Mungkin dua-duanya jadi jodoh tuh. Berawal dari satu gerbong, ya. Ketika berdekatan hacih si ahwat itu bersin oleh ikhwan, yarhamkillah, yahdikumullah wa yuslih wah, nyambung. Ada, ini benar terbukti loh, dari bersin jadi jodoh. Jadi ada orang yang ngelayat orang yang sakit di rumah sakit, kemudian pasien tetangganya juga ada yang ngelayat dari kalangan keluarga atau handai tolan. Hacih tesi seorang wanita yang melayat bersin. Alhamdulillah. Oleh pasien lain yang juga dilayat, pelayatnya mendoakan yarhamkillah, yahdikumullah islahul. Pasti saling lirik kan? Jadi suami istri tuh. Prosesnya nggak akan saya ceritakan. Pokoknya jadi, sekarang sudah punya cucu. Sekarang sudah punya cucu, itu kakak dari kawan saya yang dua itu. Cerita, kami itu berjodoh gara-gara bersin. Maka para jomblowan jomblowati sering-seringlah bersin di jalan. Sering-seringlah berdoa selama safar. Doanya diijabah. Faidah ketiga, wujubu birril walidain wa adamu ighdabihim bi ay syaklin minal ashkal likai la yad'u ahaduhum fa inna da'watahu mustajabah. Hadis ini pun menjelaskan wajibnya birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Ya,
dan tidak membuat mereka marah dalam bentuk apapun, agar mereka tidak mendoakan dengan doa keburukan, karena doa mereka itu mustajab. Ingat, birrul walidain sering oleh Allah dalam Quran atau oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya digandengkan dengan tauhid. Perintahnya kepada Allah ibadah, perintah kedua berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Terus lafaznya wabil walidaini ihsana. Ihsana ini disebutnya maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu maf'ulun bih atau objek yang diambil dari fiil yang ada di awal kalimat. Dan maf'ul mutlaq memberikan makna penekanan, benar-benar. Umpamanya sebuah kalimat qama Zaidun qiyama, telah berdiri Zaid qiyama. Qiyama ini maf'ul mutlaq. Artinya berdirinya itu benar-benar berdiri, bukan hanya peribahasa, bukan hanya asal-asalan. Kadang-kadang qama Zaidunnya dibuang, hanya qiyaman saja. Walaupun dibuang, tapi maknanya terkandung. Dan ini sering dipakai seperti orang berbuat baik kepada kita, kita katakan apa? Syukran. Hanya syukran saja. Tapi kalimat asalnya ashkuruka syukran. Saya berterima kasih kepada kamu dengan sebenar-benarnya terima kasih. Dengan penekanan. Orang ditimpa musibah, kita nasihati apa? Sabron. Maknanya isbir sabron. Bersabarlah kamu dengan sebenar-benarnya sabar. Isbirnya dibuang, hanya sabronnya saja ya. Kita berbuat salah kepada orang lain, kita minta maaf. Apa yang kita katakan? Afwan. Asalnya afautuka afwan. Dibuang afautukanya, afwannya aja disebut afwan. Artinya mohon maaf dengan sebenar-benarnya mohon maaf, bukan basa-basi, bukan asal-asalan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua fa ahsin ilaihim ihsana. Maka berbuat baiklah kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Ada penekanan, bukan asal-asalan. Makanya ingat, ada banyak pertanyaan berisi curhat, bernada mengeluh dari anak. Ustaz, saya masih punya orang tua sakit-sakitan. Tapi kakak-kakak, adik-adik saya nggak ngerti, harus saya terus yang mengurus, yang membiayai. Giliran mereka enggak. Dikira tugas berbuat baik kepada orang tua itu kayak piket. Harus ada giliran segala macam. Enggak. Kepada mereka itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Sesuai dengan kemampuan kita, baik waktu, tenaga, finansial. Jangan hitungan kepada orang tua. Ya harusnya bulan ini saya, bulan depan yang sulung, bulan depannya yang kedua. Saya kan bungsu, semua anaknya ada 10 ya. Ini setiap bulan harus saya lagi yang ngasih. Ini orang bukan birrul walidain, karena menganggap birrul walidain itu harus dipergilirkan di kalangan anak-anaknya. Nggak boleh. Fastabiqul khairat. Jangan lihat kakak, adik bagaimana sikap mereka kepada orang tua. Kita sesuai dengan budget maksimal yang kita miliki, ya. Mau
kakak, adik, yang lain-lain ikut membantu orang tua, mau tidak, jangan terpengaruh oleh itu. Kita maksimal waktunya, secara fisiknya, secara finansialnya, minimal teleponnya bagaimana, lebih gede kebaikan kita kepada orang tua dibanding saudara kita, itu lebih bagus. Jadikan orang tua itu sebagai ajang untuk berfastabiqul khairat dengan saudara-saudara kita, adik atau kakak kandung kita. Jangan dianggap birrul walidain seperti piket yang harus bergiliran. Tidak boleh seperti itu. Allah Azza wa Jalla pun berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana Luqman mengajari anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu buat syirik, karena syirik itu kezaliman yang besar. Terus wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Nah, coba lihat, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka itu berbuat baik kepada orang tuanya. Diwasiatkan, bukan hanya perintah. Wasiat kadarnya lebih tinggi daripada perintah. Lalu disebutkan pengorbanan dan penderitaan ibu ketika mengandung dan melahirkan. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah, semakin bertambah lemah. 4 bulan pertama si ibu menderita dengan ngidam, ya. Mencium bau makanan yang selama ini menjadi kesenangannya, sebal, pengen muntah, ya. Lihat suaminya yang ketika dulu bujang, suaminya dikejar-kejar. Ketika sedang hamil, bencinya setengah mati, ya, nggak mau dekat-dekat. Ketika istri hamil, suami harus mafhum kalau istri seperti jutek kepada suami. Itu karena pengaruh ngidam, dan dia ngidam kan akibat ulah suaminya sendiri, bukan cilaka ku pamolah sorangan. Itu nggak ada terjemahannya. Jadi 4 bulan pertama ngidam, setelah 4 bulan lewat, umumnya ngidamnya hilang. Walaupun ada yang ngidam sampai 9 bulan ada. Mulai hilang, mulai gembul, tapi ini mulai berat. Ya, mulai berat itu apa? Kandungannya. Dan mengakibatkan penderitaan berlanjut dalam bentuk yang lain. Kalau tidur nggak bisa tengkurap, kaganjal. Ya, kalau terlentang engap. Nyangigir kakenca cangkel, kakatuhu cangkel, nangkuban bisi pejet bayi. Nah, susah, ya. Kalau dulu sebelum hamil seksi, kata orang Sunda mah ditutup diharap siap, disawang ti tukang lenjang, ditilik digigir lenggik. Pokoknya itu istilah lain untuk seksi. Setelah hamil gitunya beda. Disawang ti tukang siga kendang. Dan seterusnya lah, saya nggak wasa mengungkapkannya. Sampai 9 bulan pas saat melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati. Tanya kepada wanita yang pernah melahirkan. Setiap wanita yang hamil 9 bulan mau melahirkan, semuanya menyangka inilah saat-saat kematian saya. Semua wanita merasa inilah akan mati. Tapi semuanya mengatakan, biar saya mati asal bayi yang saya kandung ini selamat. Coba tanya kepada para istri, bagi yang sudah laku ya. Tanya, betul enggak mah? Oh betul banget itu Ustadz. Ustadz tuh ngerasa ya. Iya ngerasa. Ya, oleh karena itulah, maka penderitaannya tuh luar biasa. Yang apabila ini dibebankan kepada suami, belum tentu sanggup.
Laki-laki menanggung penderitaan seperti yang dialami oleh wanita. Setelah gubrag lahir ke alam dunia, itu anak terdengar oa. Di sini egoisme wanita muncul. Setelah tadi dipuji, sekarang didadetkan. Kalau pengantin baru, dunia terasa indah, punya moto, dunia ini seolah-olah milik berdua, yang lain ngontrak. Wanita setelah melahirkan, dunia ini seperti milik sendiri. Suaminya nggak ada dalam daftar ingatannya tuh. Keanehan terasa. Tadinya melihat ke perutnya bucitruk. Apa bucitruk tuh? Gemrot, ya, buncit, ya. Berat. Setelah melahirkan, lihat rata lagi, bangun ringan lagi, enteng lagi, seluruh penderitaan hilang, dunia yang tadi terasa gelap terasa terang benderang, seolah-olah dunia ini milik sendiri. Oleh karena itulah, maka kebahagiaan bisa didapat hanya karena seseorang terlepas dari penderitaan yang berat. Asa bucat bisulnya. Bisul itu sebelum bucat, nyut, beledak, pecah gitu. Hilang sakitnya, enak banget katanya. Padahal nggak dapat nikmat apa-apa. Tapi kenikmatannya terasa berupa apa? Terlepasnya dari penderitaan yang berat selama ini. Hanya sesaat si ibu itu merasakan kebahagiaan setelah bayinya keluar, lalu nyengir lagi. Begitu bergerak, rasa sakit setelah melahirkan. Rasa ini nggak ada juga istilahnya dalam bahasa Indonesia. Karenang, karena keluarnya darah seusai melahirkan, mulai lagi terasa. Perihnya karena sobeknya habis melahirkan, beberapa urat yang mungkin putus dari bagian dalam rahimnya setelah melahirkan, darah yang mengalir secara menggelontor setelah melahirkan, terasa lagi. Terus penderitaan ibu berlanjut. Setelah itu selesai, menyusui, mengurus, tengah malam bangun, apalagi kalau anaknya rewel. Sudah habis penderitaan yang dialami seorang ibu karena mengurus anaknya. Jasa terbesar bagi setiap orang adalah jasa ibunya, yang apabila seluruh harta dan nyawa si anak diberikan kepada ibunya untuk menebus jasanya, niscaya tidak akan cukup. Oleh karena itu, ya, durhaka kepada ibu adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Syirik durhaka kepada Allah. Durhaka kepada orang tua menempati ranking kedua setelah syirik. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah. Pertama syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain. Menyakiti hati kedua orang tua. Jauhi, ya, menyakiti kedua orang tua. Wajib berbuat baik. Terlebih kalau umpamanya hati orang tua sakit kemudian mereka mendoakan keburukan, kena. Ya. Doa orang tua untuk kecelakaan anaknya adalah doa yang mustajab. Maka wajib kita birrul walidain. Wajib kita menghindarkan diri dari kemurkaan mereka dalam bentuk apapun agar mereka tidak mendoakan keburukan atas diri kita. Itu faedah ketiga. Keempat, khassalil walidain fi adami ta'ajjul bid-du'a 'alal aulad wal amwal balid du'a lahum bil khairi wat taufiq was sadad.
Hadis ini pun menjelaskan bahwa orang tua hendaklah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk mendoakan keburukan terhadap anaknya, hartanya, ataupun pembantunya kalau ada. Tapi hendaklah mendoakan kebaikan. Kalau orang tua merasakan jengkel yang amat sangat karena kebandelan anaknya, coba doakan kebaikan. Semoga kamu menjadi anak yang soleh, seorang yang alim, seorang yang akan membanggakan orang tua, umat, bahkan kebanggaan seluruh kaum muslimin. Doakan kebaikan. Sekarang bandel, mungkin nanti dia akan berubah 180 derajat menjadi baik. Salah satunya penyebabnya adalah doa dari orang tuanya. Orang tua yang jengkelnya luar biasa sampai air mata bercucuran gitu ya. Sampai dunia terasa gelap saking murkanya kepada anak. Dalam keadaan begitu merem, fokus konsentrasi kepada Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang soleh atau solihah. Menjadi anak yang sekarang dia menjengkelkan orang tua, kelak akan membanggakan orang tua. Begitulah ya, insya Allah akan kena. Kalau doa tersebut diucapkan oleh orang tua kepada anaknya, insya Allah akan kena. Sesering mungkin doakan anak agar anak kita menjadi soleh. Seusai sholat fardu, seusai sholat tahajud, ketika kita saum sunat, apalagi fardu, ketika kita safar ya. Pokoknya di saat-saat mustajab. Ada diambil dari Quran, bagus. Diambil dari hadis, bagus. Kalau kita tidak hafal ayat dan hadis tentang hal itu, boleh kita ngarang doa sendiri untuk kebaikan anak kita. Liciknya kita ini berdoanya ingin sesering mungkin, tapi menghafalkan doa dari Quran Sunnah, malas gitu ya. Akhirnya apa? Tidak hafal. Padahal semua doa apapun yang kita butuhkan ada dalam Quran, ada dalam hadis ya. Doa yang diambil dari Quran untuk anak umpamanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata-kata waj'alna lil muttaqina imama itu doa ketakwaan bagi istri dan anak. Ya Allah, jadikan kami imam kaum yang bertakwa. Imam bagi kaum yang bertakwa artinya mendoakan agar orang yang dipimpinnya menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang dipimpinnya? Istrinya, anaknya, pembantunya, dan siapapun yang ada di rumahnya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Minas solihin ini umum. Siapa saja, istri, ya, anak, ya, pembantu, ya, kawan-kawan dekat yang ada sekeliling kita, ya. Jadikan mereka anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kami dari sisimu anak-anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat, demikian juga anak-anakku, anak turunanku. Dzurriyyah ini anak dan cucu, cicit ke bawah terus. Innaka taqabbal doa. Engkau maha penerima segala doa. Gitu ya. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Baca sesering mungkin agar kita dikaruniai oleh Allah anak-anak turunan yang soleh, solihah, yang mampu mendirikan sholat, yang mampu melahirkan banyak amal soleh dari diri mereka. Mereka memperoleh pahala dari amal soleh mereka. Kita pun orang tuanya kecipratan pahala dari kesolehan mereka. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, jadi kebanggaan kita dunia akhirat dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Cukup sampai di sini ya, kita hanya sebentar karena antumnya telat gitu, sebagian.
Kita masih punya sisa waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mohon nasihat Ustaz, bila mana dalam mendidik putra-putri kepada ilmu agama yang sunnah, anak selalu berkelit. Kadang sebagai orang tua sampai emosi keluar kata-kata yang maksiat. Apakah ujian tersebut akibat dosa-dosa orang tua masa lalu dan bagaimana solusinya? Ya bisa jadi ya. Kemarin kita pernah bahas. Kalau orang tua kita, kalau anak-anak kita bandel, nggak nurut, pertama introspeksi ketakwaan kita sebagai orang tua, tingkatkan. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Syekh Al-Utsaimin menyatakan baik kesulitan hidup itu dalam aspek ekonomi susah itu ya, atau kesulitan itu datangnya dari anak-anak, dari pasangan, dari tetangga, dari orang lain yang menimbulkan kesulitan kepada kita, dan kita butuh solusi. Maka solusinya adalah ketakwaan. Allah menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap kesulitan hidup. Jadi pertama introspeksi tentang ketakwaan kita. Boleh jadi kedurhakaan kita kepada Allah, Allah balas dengan cara dibandelkannya anak-anak kita terhadap kita. Ini pertama. Kedua, periksa sumber nafkah kita. Adakah yang haram? Kalau ada lalu diberikan ke anak istri jadi bandel, itu hukuman bagi kita. Efek dari haramnya harta yang kita berikan kepada mereka. Coba bersihkan itu. Murni yang kita berikan hanyalah yang halal, hasil keringat kita sendiri dengan cara yang halal ketika memperolehnya. Ketiga, mungkin saja kebandelan anak-anak kita kepada kita balasan atas kebandelan kita kepada orang tua yang masih berlangsung. Coba birrul walidin kepada orang tua. Kalau orang tua itu masih ada, tengok, bantu, tanya kabar, berbuat baik, berbuat yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua. Akibatnya apa? Akibatnya al-jaza min jinsil amal. Allah akan berikan balasan sesuai dengan amalan kita. Amalan kita kepada orang tua baik, anak kita akan baik kepada kita. Kita dengan perhatian yang bagus kepada orang tua, anak kita akan kasih perhatian. Kita umpamanya pandai menyenangkan hati orang tua, anak kita akan pandai menyenangkan hati kita. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Mungkin saja orang tua dulu pernah mendoakan keburukan atas diri kita. Baik langsung ataupun tidak langsung, baik di depan kita ataupun di belakang kita. Kita bandel, orang tua menyatakan nanti kalau kamu punya anak, ingat loh, kamu akan ngerasa bagaimana bandel, bagaimana sakit hatinya kamu ketika anakmu bandel. Ada orang tua yang ngomong begitu? Ada. Kena. Introspeksilah. Minta maaflah kepada orang tua kalau orang tua itu masih ada. Dan insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan yang sama. Kita sadar dulu kita durhaka, akibatnya anak kita juga durhaka, lalu kita mohon maaf kepada orang tua, tobat kepada Allah atas dosa itu, Allah nanti akan sadarkan anak kita terhadap kesalahannya dan juga minta maaf kepada kita. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, tingkatkan ketakwaan. Yang kedua, periksa harta yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiganya,
Coba berbuat baik kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, berikan kepedulian, care, perhatian kepada orang tua gitu ya. Nanti akan Allah balas, anak kita akan seperti itu pula kepada kita ya. Keempatnya tadi, sering-sering doakan kebaikan bagi anak kita yang bandel. Tapi tidak sekedar doa kebaikan, juga didik ya, juga bina, juga berikan nasihat. Pilih metode yang pas dan tidak semua anak ya diterapkan metode yang sama. Karakternya beda. Coba kalau anak itu bisa berubah menjadi baik dengan cara diberi reward atas kebaikannya, beri reward, beri hadiah, beri pujian. Ini anak bapak, anaknya hebat, saya bangga kepada kamu lah, luar biasa. Anak bangga. Nanti itu termotivasi untuk apa? Untuk berbuat baik pada kejadian, pada kasus-kasus atau masa-masa di berikutnya. Ya. Bila perlu kasih hadiah. Kamu kenapa enggak lari? Punya sepatu, nih sepatu ya. Sebab kamu baik sih. Selama ini nurut sama bapak, nih sepatu ya. Ini merek terkenal dengan harga yang mahal. 30.000 ini. Dolar. Senang nanti anak ya. Terus anak kita melihat teman-temannya naik sepeda. Kamu kenapa nggak ikut? Gak punya sepeda, ada juga butut, beli yang baru. Bapak kenapa beliin saya? Kamu baik selama ini, kamu menurut. Kalau kau sebaik ini, semenurut ini, ya apapun yang kamu inginkan saya kasih. Itu memberi motivasi apa tidak? Ya, memberi motivasi ya. Kalau bandel sebaliknya tidak nurut, kasih hukuman. Kalau kasih hukuman itu merubah sifatnya, boleh. Karena hukuman obat. Kalau obat diberikan menyembuhkan, bagus, kasih. Tapi kalau dihukum tambah menjadi-jadi, jangan. Dan setiap anak berbeda ya. Sekali lagi hukuman ibarat obat. Kalau obat diberikan malah tambah parah, jangan dilipat gandakan dosisnya. Umpama seorang mencret ya, sehari sampai 2 kali ke WC minum obat ini, jadi 4 kali. Tambah mules gitu ya. Oh, meureun dosisnya kurang. Ditambah jadi 6 kali. Bisa-bisa mati lama-lama. Suntikan. Kalau tambah parah. Tapi kalau tadinya 4 kali sehari gitu ya, kita kasih obat berkurang jadi sehari sekali, berarti normal itu. Sembuh, kasih obat itu. Hukuman itu seperti itu. Kalau dihukum, anak itu berubah menjadi baik, hukum yang sesuai dengan karakter anak. Bisa hukumnya dengan cara nggak dikasih uang jajan, ya. Aduh, orang-orang teman-teman jajan kita mah ngegel curug, ya. Kenapa kamu nggak ngegel curug? Kenapa kamu nggak jajan? Nggak ada duit. Kenapa nggak ada duit? Saya lagi dihukum sama babeh dan mameh. Babeh dan ibunya. Sama bokap dan nyokap. Kenapa dihukum begitu? Wah, kemarin saya sholat ketinggalan. Orang bubar, saya baru wudu. Jadi bapak, nyokap sama bokap marah tuh. Saya nggak dikasih jajan. Oh, lain kali kalau ke masjid itu harus sebelum adzan. Iya nanti. Dia berubah. Maka lakukan. Ya. Setelah dilakukan, kasih reward. Setelah itu umpamanya dia sebelum adzan ke masjid, bahkan dia yang adzannya, gandakan itu jajannya. Selama ini kamu kan saya kasih 2.000, saya kasih ini tambahan 2.100. Lumayan. Kenapa? Karena kamu sekarang rajin ke masjidnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Pertama, doakan kebaikan bagi orang tua.
Mintakan ampunan, mintakan rahmat, minta agar diluaskan di alam kubur, dikasih nikmat kubur, dibebaskan dari azab kubur dan seterusnya. Itu ya pertama. Kedua, jadikan kita sebagai orang soleh. Kesolehan kita, amal ibadah yang kita lakukan itu ngalir ke orang tua. Dan itulah cara yang paling efektif untuk membantu orang tua yang sudah meninggal. Menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, jalin silaturahmi dengan kerabat dari orang tua kita. Jalin hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu orang itu sahabat dekat orang tua kita. Ya. Yang keempatnya, lakukan kebiasaan baik yang selama ini dilakukan oleh orang tua dan orang tua juga kita ingin kita juga melakukan itu. Baik ketika hidup maupun setelah wafatnya. Nabi SAW selama hidupnya sering ke Kuba. Sering bersilaturahmi ke ibu yang menyusui beliau. Setelah beliau wafat, para khalifah setelahnya melanjutkan kebiasaan Nabi SAW. Walaupun tidak ada keperluan apa-apa. Ya, itu cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Waktunya habis, cukup sampai di sini ya. Ahad depan jangan terlambat ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.